Ada satu pertanyaan yang sering muncul di kepala banyak orang tapi jarang diucapkan keras-keras. Biasanya muncul malam hari setelah capek kerja, setelah lihat saldo, atau setelah bandingin hidup sendiri dengan orang lain. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Saya ini sebenarnya bisa tidak sih hidup lebih baik dari sekarang? Bukan soal jadi kaya raya, bukan soal pamer pencapaian, tapi soal hidup yang tidak terus-terusan terasa sempit walaupun sudah berusaha. Kamu mungkin pernah dengar cerita orang yang uangnya kerja sendiri. Katanya tidak harus lembur terus. Katanya tidak harus kejar sana-sini. Katanya pelan tapi stabil. Dan di titik itu, wajar kalau kamu mikir, itu cocok buat orang tertentu saja, bukan buat saya. Apalagi kalau kamu merasa mulai telat. Usia bukan lagi remaja. Tanggung jawab sudah ada. Tenaga juga tidak seperti dulu. Kalau perasaan ini pernah lewat di kepala kamu, tenang. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu mulai bertanya dengan cara yang benar. Banyak orang mengira Warren Buffett sukses karena genius, keberuntungan, atau akses yang tidak semua orang punya. Padahal kalau ditarik ke awal, yang dia lakukan justru sangat membosankan. Tidak dramatis, tidak instan, dan tidak terlihat keren. Yang berbeda bukan kecerdasannya, tapi hubungannya dengan uang dan waktu sejak sangat muda. Dan di Self-Bank, kita mikirin uang biar terus berkembang. Bukan berkembang lewat sensasi, tapi lewat keputusan yang kelihatannya kecil tapi dijalani lama. Bab 1. Pisahkan peran. Kerja untuk hidup, uang untuk masa depan. Kebanyakan orang hidup dengan satu pola yang sama sejak pertama kali menerima penghasilan. Uang datang lalu langsung dipakai. Dipakai untuk hidup. Dipakai untuk bertahan. Dipakai untuk menutup capek. Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika semua uang diperlakukan dengan peran yang sama. Bagi Warren Buffett muda, uang tidak pernah diperlakukan sebagai satu benda utuh. Sejak awal dia sudah memisahkan perannya. Ada uang yang memang untuk hidup. Dan ada uang yang tidak boleh disentuh bukan karena tidak butuh, tapi karena punya tujuan lain. Uang jenis kedua ini bukan uang sisa, bukan uang kalau ada lebih, tapi uang yang langsung diposisikan sebagai alat. Ini bagian yang sering membuat orang berhenti di tengah, karena terasa tidak adil. Saya kerja, kenapa uang saya tidak boleh saya pakai? Jawabannya sederhana tapi tidak nyaman. Karena kalau semua uang selalu dipakai untuk hari ini, tidak akan pernah ada uang yang siap untuk hari esok. Buffett tidak menunggu sampai hidupnya mapan untuk memisahkan peran uang. Justru pemisahan itulah yang membuat hidupnya pelan-pelan mapan. Ini bukan soal besar kecilnya nominal. Ini soal kebiasaan mental. Selama uang selalu kamu anggap sebagai hak konsumsi, uang tidak akan pernah berkembang jadi aset. Dan selama itu juga kamu akan terus bergantung pada tenaga sendiri. Bab 2. Mulai kecil tapi lebih cepat. Kesalahan paling umum yang sering tidak disadari orang dewasa adalah ini. Mereka menunggu merasa siap, menunggu gaji lebih besar, menunggu utang selesai, menunggu hidup lebih longgar. Itu sebenarnya tidak salah. Tapi masalahnya hidup jarang memberi momen siap. Buffett memulai ketika uangnya kecil, bukan karena dia tidak tahu risikonya, tapi karena dia tahu satu hal penting, waktu jauh lebih berharga daripada jumlah uang. Uang kecil yang mulai lebih awal punya satu keunggulan besar. Dia diberi waktu, sementara uang besar yang datang terlambat sering datang bersama tekanan. Tekanan untuk cepat benar. Tekanan untuk tidak salah. Tekanan untuk segera terlihat hasilnya. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka ingin memastikan semuanya sempurna sebelum mulai. Padahal uang tidak butuh sempurna. Uang butuh konsisten. Mulai kecil bukan berarti tidak serius. Justru sebaliknya. Mulai kecil berarti kamu memberi ruang untuk belajar tanpa panik, tanpa emosi berlebihan.
Tanpa rasa takut kehilangan segalanya, Buffett tidak memulai dengan keyakinan bahwa dia akan menjadi orang besar. Dia memulai dengan satu tujuan sederhana, membiarkan waktu bekerja untuknya bukan melawannya. Dan ini bagian yang jarang disadari. Banyak orang kalah bukan karena salah arah, tapi karena mulai terlalu terlambat sambil berharap hasil cepat. Padahal waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang, dan tidak bisa dikejar. Kalau kamu masih punya waktu, kamu masih punya senjata. Di titik ini, belum ada yang berubah secara kasat mata. Tidak ada uang yang tiba-tiba bertambah. Tidak ada hidup yang langsung ringan, tapi satu hal sudah mulai bergeser, yaitu cara kamu memandang uang. Kamu mulai melihat bahwa masalahnya bukan kamu kurang kerja keras, tapi kamu belum pernah memberi uang kesempatan untuk bekerja. Dan sebelum uang bisa benar-benar bergerak, peran kamu harus berubah dulu. Bab 3. Uang mulai bekerja. Saat kamu berhenti menggunakannya terlalu cepat. Kesalahan pertama saat orang mulai ingin uang bekerja adalah mereka langsung ingin hasil. Mereka belum mengubah kebiasaan tapi sudah berharap perubahan. Padahal bagi Warren Buffett, uang mulai bekerja justru saat dia berhenti mengganggunya. Bukan berhenti total, tetapi berhenti memperlakukan semua uang seolah harus dipakai sekarang. Di sini polanya sederhana. Uang yang sudah kamu pisahkan di bab 1 sekarang tidak lagi dianggap cadangan hidup, tapi dia dianggap pekerja. Dan pekerja, kalau mau produktif, tidak boleh diganggu setiap hari. Banyak orang gagal bukan karena salah tempat, tapi karena setiap sedikit naik turun mereka ikut campur. Uang belum sempat bernapas, sudah ditarik lagi. Belum sempat tumbuh, sudah disuruh balik. Buffett sangat paham satu hal ini sejak muda. Uang tidak tumbuh di lingkungan yang penuh emosi. Kalau kamu menaruh uang di tempat yang setiap hari bikin kamu gelisah, itu bukan uang bekerja. Itu uang bikin kamu kerja mental. Uang mulai bekerja ketika kamu tahu kenapa uang itu ada di situ. Kamu tahu uang itu bukan untuk bulan ini. Kamu tahu tugas kamu bukan memantau, tapi menjaga disiplin. Dan ini terasa membosankan. Justru karena membosankan, sedikit orang yang konsisten. Bab 4. Pilih tempat yang masuk akal, bukan yang paling menarik. Buffett tidak terkenal karena selalu masuk ke hal paling baru. Justru sebaliknya, dia sering terlihat ketinggalan tren, tapi dia tidak pernah ketinggalan prinsip. Prinsipnya sederhana. Kalau kamu tidak paham bagaimana uang dihasilkan, jangan titipkan uangmu di sana. Ini praktikal banget. Bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal logika dasar. Uang bekerja paling baik di tempat yang bisa kamu jelaskan dengan kalimat sederhana. Kalau kamu harus membuka banyak asumsi untuk menjelaskan kenapa uangmu bisa bertambah, itu tanda bahaya. Buffett memilih hal-hal yang kelihatannya biasa. Bisnis yang jelas produknya. Aliran uang yang bisa dipahami, bukan karena dia tidak berani, tapi karena dia menghargai ketenangan. Orang sering salah mengira keberanian itu nekat. Padahal keberanian versi Buffett adalah berani menolak yang tidak masuk akal, walaupun semua orang membicarakannya. Dalam praktik hidup sehari-hari, ini berarti kamu tidak harus selalu ikut apa yang sedang ramai. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua cerita cuan harus ditiru. Uang tidak butuh hiburan. Uang butuh tempat yang stabil. Dan stabil bukan berarti tidak bergerak. Stabil berarti punya arah yang jelas. Bab 5. Jangan ganggu uang yang sedang belajar tumbuh. Ini bagian yang paling sulit secara mental. Bukan karena ribet, tapi karena menantang ego. Ketika kamu sudah memisahkan uang dan menaruhnya di tempat yang masuk akal, dorongan berikutnya adalah ingin memastikan hasilnya. Kamu ingin mengecek, ingin membandingkan, ingin memastikan kamu tidak salah.
Masalahnya, uang tidak tumbuh di bawah tatapan cemas. Buffett terkenal dengan kesabarannya bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu kapan harus berhenti ikut campur. Uang yang sering kamu sentuh akan selalu kembali jadi uang konsumsi, bukan uang masa depan. Dalam hidup orang biasa, ini sering terlihat seperti kamu. Niat awalnya jangka panjang, tapi begitu ada kebutuhan atau rasa takut, uang ditarik. Sekali dua kali mungkin terasa wajar, tapi kalau jadi kebiasaan, sistemnya runtuh. Buffett mengajarkan satu hal penting lewat tindakannya, bukan kata-kata. Uang bekerja bukan karena sering dicek, tapi karena diberi waktu. Dan waktu hanya bisa bekerja kalau kamu disiplin menahan diri. Sampai titik ini, kamu mungkin mulai melihat polanya. Ini bukan tentang jadi ekstrem, bukan tentang hidup susah. Ini tentang mengatur ritme hidup supaya uang tidak selalu kalah oleh hari ini. Tapi pertanyaan terbesarnya masih ada. Bagaimana semua ini diselaraskan dengan hidup nyata orang biasa? Dengan tanggung jawab dan tekanan. Bab 6. Penyelarasan. Hidup biasa, arah berbeda. Penyelarasan dimulai dari satu pengakuan jujur. Hidup orang biasa tidak bisa sepenuhnya diatur ulang. Ada tanggung jawab, ada keluarga, ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan Buffett paham betul soal itu. Itulah kenapa dia tidak pernah menjadikan uang sebagai alat untuk hidup berisik. Dia hidup cukup, bukan hidup pas-pasan, tapi juga tidak menjadikan konsumsi sebagai tujuan. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira supaya uang bisa bekerja, hidup harus dibuat keras. Padahal yang perlu diubah bukan keras atau lembutnya hidup, tapi arahnya. Kalau arah hidup kamu jelas, uang tidak akan terus-terusan bocor. Kalau arah hidup kamu kabur, berapapun uang yang masuk akan cepat habis. Buffett memilih hidup yang tenang supaya uangnya punya ruang untuk tumbuh. Bukan karena dia anti menikmati hidup, tapi karena dia sadar hidup yang terlalu ramai mengganggu keputusan jangka panjang. Disinilah penyelarasan terjadi. Kamu tetap hidup normal, tetap bekerja, tetap menikmati hasil kerja, tapi kamu berhenti menjadikan setiap penghasilan sebagai alasan untuk menaikkan standar hidup tanpa kontrol. Bab 7. Dampak nyata yang mulai terasa. Dampak pertama bukan di angka, tapi di kepala. Kamu mulai tidak terlalu cemas soal bulan depan. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tahu uang kamu tidak seluruhnya bergantung pada tenaga bulan ini. Kamu mulai bisa berkata tidak. Bukan karena pelit, tapi karena kamu tahu apa yang sedang kamu bangun. Kamu mulai berhenti membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Karena kamu tidak lagi hidup dari validasi luar, tapi dari arah yang kamu pahami sendiri. Uang kamu mungkin masih kecil, tapi peran uang kamu sudah berubah. Dia bukan lagi sekadar alat bertahan. Dia mulai menjadi penopang masa depan. Dan ini pelan, sangat pelan. Tapi justru karena pelan, perubahan ini tahan lama. Kesimpulannya, Warren Buffett tidak membuat uang bekerja karena dia ingin cepat kaya. Dia membuat uang bekerja karena dia tidak ingin hidupnya bergantung sepenuhnya pada tenaga. Uang bekerja bukan soal hasil besar, tapi soal waktu dan disiplin yang tidak diganggu emosi. Kamu tidak perlu jenius. Kamu tidak perlu nekat. Kamu hanya perlu berhenti memperlakukan uang seolah harus selalu habis hari ini. Hidup yang lebih layak dibangun bukan dari lonjakan, tapi dari arah yang konsisten. Hari ini, mulai dari satu kebiasaan kecil, setiap kali kamu menerima uang, tanyakan satu hal sederhana. Uang ini mau saya pakai atau saya suruh bekerja? Tidak perlu jumlah besar. Tidak perlu sempurna. Yang penting perannya jelas. Biarkan uang masa depan punya jarak dari hidup hari ini. Jarak itulah yang memberi ruang bernapas. Kalau hari ini kamu belum bisa membuat uang bertumbuh, minimal jangan membuatnya terus kelelahan. Dan kamu harus tahu satu hal, uang yang bekerja bukan karena pintar, tapi karena tidak diperlakukan ceroboh. Kalau pembahasan ini terasa masuk akal, tulis di komentar bagian mana yang paling membuat kamu berhenti dan berpikir.
Subscribe Selfbank kalau kamu ingin pembahasan keuangan yang jujur, tenang, dan tidak menjual mimpi. Dan kalau kamu ingin mendukung channel ini supaya bisa terus konsisten bikin konten seperti ini, kamu bisa berlangganan versi berbayar. Bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan obrolan seperti ini tetap hidup. Karena di Selfbank, kita mikirin uang biar terus berkembang supaya hidup kamu tidak terus-menerus ditekan oleh hari ini.